Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para pecinta UT Jambi. Dalam podcast UT Jambi kali ini kita melanjutkan kembali podcast UTOK Jambi, mengedukasi, menginspirasi. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mengulik sedikit. Kita berbincang-bincang dengan salah seorang mahasiswi UT Jambi yang mungkin kesehariannya cukup sibuk ya. Nah, untuk itu kita langsung saja mungkin berkenalan dengan narasumber kita kali ini di podcast UT Jambi. Silakan Mbak siapa? Panggil Mia. Panggilnya Mbak Mia. Oke, Mbak Mia boleh kenalan dulu. Kami dari sini ya. Oh sini maaf. Perkenalkan nama saya Prisda Trisamiati. Teman-teman boleh manggil saya Mia. Saat ini ya kesibukannya kuliah sambil kerja ya Pak ya. Kuliah sambil kerja. Kuliah Oke, Mbak Mia. Oke, mahasiswi UT Jambi, program studi ilmu komunikasi. semester berapa sekarang? Alhamdulillah semester 4 Pak. Semester 4. Iya. Oke. Sedang berkuliah, Ya. tapi juga bekerja. Benar. Pekerjaan sehari-hari apa nih? Karyawan swasta Pak. Karyawan swasta. Karyawan swasta. Bagaimana merasakan kuliah sambil kerja itu gimana? Itu tantangan tersendiri ya Pak ya, kuliah sambil kerja berarti waktunya terbagi lagi nih. Ada dua prioritas berarti, kuliah sama kerja. Itu apa namanya, sebuah challenging juga sama karena kemauan diri sendiri ya. Karena kemauan diri sendiri, jadi itu suatu tantangan yang aku bisa handle lah Pak. Bisa handle. Sejauh ini sulit atau masih bisa dihandle? Masih bisa dihandle, sulit tapi masih bisa dihandle. Iya. Dengan kerjaan sendiri tidak ada benturan masalah waktu dan lain-lain mungkin? Kalau untuk kerjaan, alhamdulillah liburnya juga fleksibel. Paling tantangannya itu kayak apa? Kalau misalnya di kerjaan itu harus fokus kan ya Pak ya. Harus ada prioritaskan kembali. Apalagi kan saya sebagai di pekerjaan, alhamdulillah memegang suatu jabatan yang lumayan untuk bertanggung jawab. Jadi emang waktunya terbagi di pekerjaan. Kalau pekerjaan itu emang harus fokus. Kalau misalnya untuk kuliah mungkin bisa diobrolin sama manajer kayak minta waktu liburnya Pak gitu di hari kapan gitu. Jadi bisa pada hari libur itu untuk tugas kuliah, ngisi diskusi. Oke, kalau buat kerja fokus, kalau buat kuliah gimana? Kalau buat kuliah kalau sementara sih fokus ya Pak dengan nilai yang alhamdulillah bisa saya capai. Alhamdulillahnya cukup baik ya. Cukup baik, alhamdulillah. Masih cukup tidak terlalu mengecewakan atau tidak ada yang ya bagus di sini, kurang bagus di sini itu tidak ya? Masih bisa balance ya? Masih bisa balance. Paling nanti kita kejar kalau misalnya semester kemarin kan mungkin ada yang drop dikit. Jadi nanti tinggal nambah matkul aja biar semester kemarin diperbaikin gitu. Pernah kepikiran nggak sebelumnya mungkin waktu sekolah apakah akan nantinya kuliah aja atau kerja aja atau ternyata sekarang bahkan menjadi kuliah sambil kerja? Pernah kepikiran nggak sebelumnya? Berarti pas SMA ya Pak ya? Kalau dulu SMA kepinginnya sih kuliah, jujur aja kuliah. Cuman karena perekonomian keluarga juga kurang mampu untuk mengeluarkan saya. Jadi mau nggak mau passionnya harus diapain dulu, prioritaskan sama yang kebutuhannya dulu. Akhirnya keadaan yang akhirnya membuat Mia berada di posisi sekarang. Iya benar. Untuk kemudian akhirnya melirik UT. Nah ini ceritanya gimana? Ini pengalaman yang cukup menarik ya Pak ya. Pertama karena dari awal SMA, taman SMA pengen banget kuliah, cuman karena seperti yang Bapak tahu kendala ekonomi juga. Jadi pada saat tahu UT itu searching di Google biasanya. Bisa nggak ya kerja sambil kuliah di umur yang pada saat itu saya daftar di UT berarti umurnya 26 ya. 25, 26. Waktu daftar? Ya, waktu daftar di UT. Karena kan sekarang udah 27. Umur udah 27. Udah spill ya? Iya, ke-spill dirinya. Umur udah 27, jadi penasaran bisa nggak ya kuliah sambil kerja gitu. Kuliah sambil kerja, carilah di Google, ternyata
universitas terbuka. Jujur aja Pak itu masih asing. Oke. Iya, jujur aja masih asing. Jadi karena saat itu sama sekali tidak tahu, hanya karena searching. iya, Oke. apa namanya tuh teman-teman lingkungan kerja kan juga nggak ada yang kerja Nggak ada sama yang tahu kuliah. atau nggak ada yang pernah cerita-cerita Nggak sebelumnya? ada pernah cerita-cerita karena Oke. mungkin lingkungannya juga di perusahaan swasta ya Pak Ya. ya. Jadi emang prioritaskan ke kerjaan gitu. Iya. Jadi ketika cari di Google itu kok universitas terbuka bisa kuliah sambil kerja, penasaran. Jadi searching buka Instagramnya, oh ternyata bisa nih, nggak ada batasan umur, Ya. nggak ada batasan umur. Terus juga kuliahnya fleksibel, bisa sambil kerja. Terus tuh apa namanya tuh bisa apa namanya hampir sama universitas yang lain yang bisa. Setelah dibaca-baca ternyata ini kampus ternyata sama aja gitu ya, sama secara aja. kualitas, kemudian pembelajaran gitu ya. Benar. Ya tersedia materi-materi dan bahkan memudahkan dalam arti bagi seorang pekerja seperti Mbak Mia gitu ya. Oke. Nah, kemudian memilih prodi komunikasi. Itu kenapa? Padahal kan banyak prodi-prodi lain ya. Benar. Pertama ini nge-spill juga berarti ya, agak ngejujur juga jadinya. Pertama ini emang tempat buat jujur-jujuran ini. Nggak bisa ini bohong. apa namanya? Iya benar sih. Apa namanya tuh? Pertama ya kurang suka matematika ya Pak ya. Oke. Ya itu apa ya? Saya bilang wajar ya. Memang ada beberapa yang seperti ya itulah gunanya kita sekolah ya. SD, SMP, SMA. Disitulah kita akhirnya tahu passion saya di mana. Iya benar. Saya tertarik di bidang apa. Nggak bisa juga semuanya gitu. Benar. Kalaupun memang ada mungkin ya 1001 yang seperti itu. Oke, Terus pertama karena nggak suka hitung-hitung, benar. Terus kedua kayaknya relate saya sama kerjaan kan ilmu komunikasi. Berarti yang dipelajari ini bagaimana cara kita berkomunikasi dengan baik antara atasan, teman, bahkan rekan kerja ataupun lingkungan sekitar. Itu menurut saya yang saya perluin sih Pak ketika searching kan ilmu komunikasi atau ini ya ternyata emang lebih kayaknya mas suka ngobrol tapi terlalu introvert jadi gimana caranya biar komunikasinya baik ke semua sisi gitu dari pihak atasan ke rekan kerja, partner kerja, teman lingkungan, keluarga itu sih pentingnya. Jadi sempat ada dua pilihan tapi lebih memilih untuk ke ilmu komunikasi. Oke. Dengar-dengar nih, nah saya jadi spill. boleh. Spill juga cukup aktif di dunia kemahasiswaan. Jadi sekarang sudah berada di semester tengah-tengah ya, 4 ya. 4 ini kan dibilang baru juga nggak baru-baru, dibilang lama juga belum lama-lama amat ya. Ya, jadi kesibukan apa nih saat ini di kemahasiswaan, khususnya di UT sebagai mahasiswa UT? Kalau untuk kemahasiswaan, alhamdulillah dipercaya sebagai ketua organisasi Ormawa, organisasi mahasiswa dari Universitas Jambi tahun 2005-2007. Apa namanya tuh suatu tantangan juga termasuk berarti prioritas lain dibagi lagi nih ke organisasi, kerjaan sama ke fokus kuliah juga. Sejauh ini gimana tuh dengan kerjaan, kuliah ditambah lagi aktivitas dan sibukan di Ormawa? Sejauh ini sih alhamdulillah masih tergolong lancar, masih bisa dihandle karena komunikasi ke atasan juga oke. Komunikasi ke rekan-rekan anggota tim pun juga termasuk oke. Mereka bisa kayak bisa mengerti kan. Kalau misalnya kita ada yang diprioritaskan dahulu, tapi bukan berarti organisasi kita lepas gitu. Jadi saya biar nggak termasuk autopilot sih Pak ya, tapi termasuk kayak gimana ya cara biar teman-teman ngerti gitu, biar mereka bisa juga sebagai backup kita. Kalau misalnya kayak ada kegiatan atau apa gitu. Komunikasi sih Pak paling penting kalau biar Ya memang harus ya. Komunikasi itu penting dalam sebuah organisasi. Benar. Ya, hitung-hitung ini belajar juga untuk lebih baik lagi ke depannya mungkin ya. Oke. Nah, bicara Ormawa nih mungkin teman-teman mahasiswa juga ada yang belum tahu. Nah, ternyata UT Jambi punya organisasi kemahasiswaan ya atau disingkat Ormawa. Itu bisa ceritain nggak mungkin awal berdiri dan mungkin sampai sekarang mewadahi apa aja sih buat mahasiswa itu ada jenis apa aja gitu?
Ormawa pertama kali di UT apa dilantik apa ya, terbentuknya itu di bulan Maret, Februari, maaf saya lupa ingat juga, Februari atau Maret itu Ormawa pertama kali di UT ya Pak ya. Ini Ini UT Jambi. ya pertama kali. Jadi Ormawa itu terdiri dengan beberapa divisi, yaitu ada divisi sosial, ada divisi keilmuan juga, ada divisi olahraga, musik. Oh, berarti cukup banyak ya, ada cukup divisi banyak. Sosial, keilmuan, kemudian olahraga, musik, apalagi seni ada, termasuk di musik itu? Ya, termasuk di seni tari, maaf. Oh, seni tari. Iya, seni tari kita juga ada. Oke. Olahraga juga banyak dong, apa aja? Olahraga sementara kita ada di badminton sama futsal. Tuh mahasiswa UT Jambi yang mungkin punya minat ya di badminton, futsal, juga tadi tari ya, juga ada bidang keilmuan, kita ternyata ada wadahnya. Jadi silakan bisa join ya. Bisa. Ke apa namanya? Itu persyaratannya untuk terutama untuk mahasiswa semester 2 itu udah mulai bisa. Semester 2. Semester 2. Itu sudah bisa mulai semester 2 udah bisa. Udah bisa masuk anggota organisasi. Nah, tahapannya bagaimana nih biar mereka bisa menjadi anggota atau mungkin sekedar aktif ikut-ikut dengan Ormawa, bagaimana? Pertama tentukan minatnya dulu ya. Tentukan minat teman-teman dulu, minatnya di mana, di sosial kah atau di olahraga atau di seni kah. Tentukan minatnya, cari tahu apa aja kebutuhan dari organisasi. Mungkin kan bisa menjadi anggota inti, atau mungkin bisa menjadi pelengkap anggota, atau itu sebagai pengalaman juga untuk mahasiswa sendiri. Kalau misalnya UT itu mempunyai organisasi yang bisa untuk merangkul minat-minat bakat sama keinginan teman-teman yang mempunyai minat dan bakat terpendam untuk bisa join atau bergabung sama Ormawa. Oke, jadi ternyata meski mahasiswa kita itu juga pekerja, sibuk dengan dunianya juga, bahwa sebenarnya mahasiswa itu nggak sendiri ya. Benar. Kalau mereka merasa nggak punya teman atau apa, yuk kita gabung, kita join ke Ormawa UT. Iya benar. Ya. Ternyata di sini mahasiswa kita ada juga yang udah beberapa yang udah senior juga udah berada dalam Ormawa UT. Jadi silakan teman-teman bisa mengikuti atau join ke Ormawanya UT. Nah, untuk sesuai minat dan bakatnya masing-masing. Nah, saya tertarik di divisi sosial mungkin ya. Pertama saya mau tanya, apa aja nih semacam program kerja atau apa yang sudah dilakukan sejauh ini dari divisi sosial? Program kerja yang sudah dilakuin sama divisi sosial, kemarin itu kita ada proker Ramadan produktif. Baru diaduk sekitar 2 bulan lalu lah. Iya benar. Ramadan produktif, pembagian takjil sama kunjungan ke salah satu yayasan. Itu proker pertama di divisi sosial. Cuman nanti after ujian, insya Allah itu bakal dilanjutkan dengan proker yang kita rencanakan. Insya Allah bakal terlaksanakan. Jadi ada banyak ya kepedulian lah setidaknya dari mahasiswa UT juga unjuk gigi di tengah-tengah masyarakat bahwa mahasiswa UT itu ada dan bisa berkontribusi lebih ya untuk masyarakat sekitar. Kemudian untuk divisi keilmuan itu apa tuh yang jadi program kerja? Divisi keilmuan sementara kita harus fokusin ke karya ilmiah. Karya ilmiah kita bakal ngadain, saya lupa namanya itu apa ya, pelatihan kah? Pelatihan, semacam workshop atau apa? Seminar gitu? Workshop benar. Semacam itu kita bakal rencanain mungkin after ujian juga. Cuma karena beberapa ketua divisi sama anggotanya lagi dirembukin nih, bagusnya itu seminar, workshop atau apa, biar biar manfaatnya juga meluas. Jadi teman-teman yang mungkin punya ketertarikan dalam dunia tulis menulis dan mungkin juga akan berguna untuk penulisan artikel ilmiah akhirnya nanti ya. Nah, ini dari sekarang Ormawa sudah mencoba memfasilitasi gitu ya. Nah, kemudian yang olahraga. Nah, sejauh mana keaktifan selama ini, apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman?
Kalau olahraga badminton itu kita ada pertemuan main bareng sama apa namanya tuh sama mahasiswa UT Jambi. Mahasiswa dan mahasiswi Iya, boleh bergabung. boleh bergabung. Oke. Itu di hari Minggu di Trior Mayang. Oke. Setiap jam 7 sampai jam 11, jadi waktunya panjang. Jam 7 sampai jam 11 Jam malam. 11 malam. 4 jam. Itu Lumayan. kita semua yang main di situ ya. Iya, boleh bebas. Oke, jadi bisa berkumpul ya teman-teman, khususnya mahasiswa UT Jambi yang mungkin berminat atau punya hobi di badminton, nah, silahkan gabung ya. Sekedar bisa silaturahmi juga boleh, buat main bareng juga bisa. Karena waktunya 4 jam, cukup lumayan lama dan nggak mungkin bisa main sendirian 4 jam gitu ya. Apalagi juga mungkin lapangannya juga lebih dari satu. Iya, benar. Iya, oke, luar biasa. Untuk yang berikutnya ada badminton, ada apa lagi? Ada futsal. Futsal juga, oke. Kemudian di divisi seni ya, musik Seni. dan tari. Iya, musik dan tari. Sudah seperti apa? Kalau sejauh untuk ini? tari, divisinya alhamdulillah kemarin dipercaya sebagai pengisi untuk wisuda. Wisuda bulan Mei. Wisuda UT Jambi. Wisuda UT Jambi bulan Mei. Apa namanya? Kalau untuk musik sementara masih kayak ngisi untuk kayak kafe atau Ya. kayak kafe Kegiatan sama UT juga ya. kegiatan UT juga, latihan vokal juga sama latihan di studio. Ya, oke. Artinya di samping juga buat mengisi waktu yang bermanfaat, juga bisa membantu ya berkontribusi untuk UT Jambi dalam memasarkan UT Jambi ya lebih luas juga. Oke. Nah, tadi Mbak Mia menyinggung masalah ujian. Benar ya, kita UT sedang akan menghadapi ya masa-masa ujian akhir semester di tahun ini, di semester ini ya. Nah, sebagai seorang mahasiswi ini, secara pribadi Mbak Mia seperti apa sudah menyiapkan dirinya untuk menghadapi ujian? Pertama itu yang harus aku lakuin sendiri ya Pak ya. Pertama dari sesi pertama itu kan ada soal-soal kayak 5 soal kuis. Oke, itu kuis ya. kalau aku jujur aja Pak ya, aku screenshot kuisnya karena itu untuk referensi Betul, untuk referensi ujian yang bakal keluar dari sesi pertama sampai sesi sekarang kan mau OTW 8 ya. Mau sebentar lagi selesai. Itu yang aku prioritaskan mengisi kuisnya, terus di apa namanya tuh di screenshot, disimpan, nanti dibuat satu halaman untuk dibaca-baca. Dan terus yang kedua aku prioritaskan untuk minimal 1 hari itu harus 1 matkul dibaca. Minimal. Baca bukunya atau? Ya, baca bukunya. Baca bukunya minimal 1 matkul. Karena kalau misalnya kita ngandelin diskusi sama mengerjakan tugas aja itu jujur aja nggak maksimal hasil yang didapat. Jadi emang harus di balancing sama pengerjaan materi, pembacaan materi, sama ngerjain tugas dan diskusi. Bagi seorang Mia ternyata membaca modul itu lebih utama. Dibanding mungkin terlalu sibuk dengan mengerjakan tugas-tugas. Yang toh juga mungkin tugas itu nggak selalu setiap minggu kan ya. Iya. Kuis-kuis tadi ternyata bagi seorang Mia di capture ya, disimpan. Lalu dicoba pelajari karena mungkin mengira itu adalah bagian dari kisi-kisi soal. Iya, tapi emang itu keluar loh Pak. Keluar ya? Emang keluar. Alhamdulillah nilai saya emang nggak terlalu terbantu sama itu. Terbantu. Selama 3 semester yang sudah terlewati banyak terbantu dari mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan di kuis yang ternyata sedikit banyak muncul di ujian. Jadi jangan meremehkan ya teman-teman yang diskusi kuis-kuis itu harus diisi sebenarnya. Itu emang membantu banget. Nah, sejauh ini setelah menjalani kurang lebih hampir 2 tahun ya perkuliahan di UT dengan segala sistemnya yang luar biasa fleksibel dan memudahkan. Nah, seperti apa Mia menganggap atau merespon dari pembelajaran yang sudah Mia dapatkan selama ini? Itu suatu ilmu yang nggak saya sesali sih Pak ya. Pertama emang menguras tenaga, menguras waktu juga, memutuskan untuk kuliah, tapi ilmu yang saya dapat itu membuat suatu kepuasan sendiri. Kayak ternyata ada yang belum aku ketahui loh, ternyata belum ada yang aku pelajarin loh. Biarpun dengan posisi pekerjaan yang alhamdulillah banget,
apa namanya tuh dipercaya, diberikan tanggung jawab. Ternyata masih banyak yang belum aku ketahui dan itulah bersyukurnya aku untuk kuliah lagi Pak. Oke, jadi ternyata 2 tahun ini berasa banget Banyak ilmu baru, terutama di bidang komunikasi Benar. yang memang selama ini ya Mia harapkan itu didapatkan ya. Iya. Alhamdulillah. Nah, secara pribadi juga Mbak Mia sejauh ini selain aktif di kemahasiswaan, pekerjaan juga menghiasi sehari-hari, juga kewajiban sebagai seorang mahasiswi, ada apa nih kegiatan terdekat nih yang mungkin jadi sesuatu yang perlu dipersiapkan selain ujian tadi ya mungkin ada hal lain atau yang ingin disampaikan di sini, ada kesibukan apa gitu? Kesibukan untuk sementara ada ajang free yang ya. diikuti? Apa? Ada ajang yang diikuti saat ini? Untuk sementara Kegiatan belum ada. Di luar organisasi, Iya. kuliah sama kerjaan cukup sih Bapak. Cukup ya. Cukup. Cukup 3 itu aja kayaknya. Oke. Kalau misalnya join ke yang lain paling kayak kalau di luar itu ya Pak ya. Mungkin belajar bahasa Inggris atau didak. Belajar bahasa Inggris atau perlu ya ternyata ya. Itu ya. perlu. Oke. Atau mungkin untuk nambah les. Ya. Itu kepikiran sih. Atau mungkin bisa nanti di divisi keilmuan bisa diselipkan setelah kita Oh iya, boleh. Program artikel ilmiah ini kita bisa mungkin paling tidak ya sharing discussion tentang bahasa Inggris untuk teman-teman juga apa tidak ya. Boleh. Nah, terakhir sebelum kita tutup ini kira-kira ada harapan, pesan dan kesan apa terhadap UT terus UT Jambi? Untuk UT yang pastinya selalu maju, selalu menjadi pilihan untuk orang-orang seperti saya yang sangat ingin kuliah tapi terbatas dengan waktu, terbatas dengan keadaan, terbatas dengan segala hal, itu tidak menjadi hambatan untuk kita menuntut suatu hal yang membuat kita ingin atau menuntut ilmu atau impian yang menjadi tujuan kita dari awal. Selalu sukses, selalu maju, semoga selalu jaya. Oke. Untuk mungkin teman-teman di luar yang mungkin belum tahu dan mungkin berminat tapi masih belum dapat informasi yang lengkap, kira-kira ada pesan apa supaya mereka mungkin bisa memilih UT? Silakan. Gimana tadi maaf Pak? Mungkin bisa bahasa ajakannya. Bahasa ajakan. Ayo kita ngajak teman-teman di luar yang belum berkuliah atau mungkin bingung untuk mencari tempat kuliah. Coba dari seorang Mia, bagaimana mengajak teman-teman? Untuk teman-teman yang yang memiliki passion, yang memiliki sebuah impian, ayo UT menjadi salah satu pilihan yang paling utama untuk kalian-kalian yang mau kerja sambil kuliah, terus juga mau menuntut ilmu lebih lagi dengan secara fleksibel. UT menjadi pilihan utama. Ayo silakan. Terima kasih Mia. Ya teman-teman, sahabat UT Jambi dimanapun berada, itulah tadi podcast kita ya, bincang-bincang dengan Ketua Ormawa UT Jambi yang akrab disapa Mia. Di sini juga kami menginformasikan ya terkait pendaftaran mahasiswa baru UT Jambi saat ini sedang buka. Untuk jalur non RPL atau jalur umum masih dibuka hingga tanggal 5 Agustus ya. Kemudian bagi yang ingin masuk UT untuk S1 dari program RPL atau alih kredit ya masih dibuka sampai tanggal 22 Juli 2025. Jadi silahkan bergabung bersama UT Jambi dengan mendaftar di link pendaftaran UT Jambi di admisi-stripsia.ut.ac.id. Oke, mungkin itu saja dari kami. Kita bisa berjumpa kembali ya, mudah-mudahan di lain waktu dalam podcast UT Jambi, mengedukasi, menginspirasi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.